Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 27 Maret 2024. Kali ini bersama saya, Lukman Hakim Storus. Dan saya Udiran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, kasus penderita malaria tropika di Kecamatan Simuk, Pulau Terluar Kabupaten Nias Selatan terus bertambah. Sementara penanganannya masih secara intensif menemui sejumlah kendala. Hingga kini sudah 4 orang warga Pulau Simuk, Kabupaten Nias Selatan meninggal dunia akibat terjangkit malaria tropika. Sementara pihak Puskesmas Simuk pada Rabu kemarin menginformasikan angka pasien positif malaria bertambah 1 orang menjadi 31 orang dari sebelumnya, yakni berdasarkan rekam medis termasuk rapid test. Atas kondisi itu, pemerintah Kecamatan Simuk bersinergi dengan pihak nakes setempat telah mengajak seluruh warga dari berbagai desa yang ada agar mendatangi Puskesmas Simuk untuk pemeriksaan kesehatan serta mengikuti rapid test dan pengambilan sampel darah. Demikian juga penyemprotan fogging pada hunian warga telah mulai dilaksanakan. Namun beberapa langkah penanganan masih mendapat kendala termasuk faktor cuaca buruk berupa hujan deras. Sementara penambahan peralatan medis dan obat-obatan dari Dinas Kesehatan Nias Selatan dari Teluk Dalam terkendala pengirimannya karena jarak tempuh menuju pulau terluar di Pulau Simuk ini cukup jauh. Camat Simuk Gentleman Bago mengatakan hingga hari ini fogging dilakukan apabila kondisi cuaca membaik, kemudian telah meminta penambahan 4 orang dokter agar dikirim ke pulau terluar Nias Selatan. Kemarin tim medis sudah melakukan pembagian bantuan ke Lambu kepada masyarakat, melakukan pengecekan darah dan melaksanakan fogging. Fogging dilaksanakan pada malam hari karena ada 2 pertimbangan. Pertimbangan pertama yaitu pada siang hari cuaca kurang mendukung dan kemudian pada malam hari kan nyamuk baru keluar dari sarangnya. Sepanjang jalan di Desa Matio, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba, rusak parah diduga akibat truk pengangkut tanah aktivitas galian C yang overload membuat penduduk setempat resah. Jalan desa menjadi akses utama warga untuk melintas dalam beraktivitas sehari-hari. Kini dikeluhkan warga karena rusak. Sementara jalan kabupaten di Desa Matio ini adalah akses penghubung untuk 6 desa. Salah seorang warga desa, Pendi Panjaitan, menjelaskan, masyarakat saat ini sangat resah akan aktivitas truk pengangkut tanah galian C ini lalu lalang di sepanjang jalan Desa Matio tersebut yang membuat jalan rusak dan debu berterbangan yang mengakibatkan polusi. Sementara jalan di Desa Matio ini baru dikerjakan sekitar 4 tahun yang lalu. Namun akibat truk-truk pengangkut tanah galian C dan kayu yang sering melebihi tonase membuat jalan telah rusak. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperhatikan permasalahan ini sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Warga sangat khawatir akibat aktivitas galian C ini dapat menimbulkan longsor dan banjir, di mana warga juga telah merasakannya persawahan mengalami kekeringan akibat perbukitan yang longsor yang menutupi irigasi air aliran sungai ke sawah. Bagaimana Pak, udah berapa lama ini jalannya ini rusak Pak saat ini? Saat jalan ini udah ada 4 tahun, sekitar 4 tahun, 5 tahun Pak. Ini kira-kira penyebabnya apa Pak ini, kerusakan ini saat ini Pak? Kalau saya mati penyebabnya banyaknya kendaraan yang tonasenya melebihi, diantaranya pengangkutan kayu hasil tebang hutan. 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, jalan lintas Sumatera jalur Medan menuju Aceh yang ada di Kota Binjai mulai diperbaiki. Untuk mendukung lancarnya arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah ruas jalan lintas mulai diperbaiki. Salah satunya jalan lintas Sumatera jalur Medan menuju Aceh, tepatnya di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Perbaikan jalan ini dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Perbaikan dilakukan dengan membongkar badan jalan yang rusak seperti badan jalan berlubang atau aspal jalan yang bergelombang. Kemudian diperbaiki dengan aspal yang baru. Pelaksanaan perbaikan telah dimulai sejak beberapa hari lalu dan diperkirakan akan selesai pada H-3 Lebaran Idul Fitri mendatang.
Meskipun perbaikan jalan ini tidak mengganggu arus lalu lintas, namun para pengemudi diminta untuk berhati-hati saat melintasi lokasi perbaikan jalan. Dengan adanya perbaikan jalan ini diharapkan dapat memberi kenyamanan bagi para pemudik yang akan mudik lebaran dari Kota Medan menuju Aceh dan sebaliknya. Sapi impor asal Australia tiba di dermaga Pelabuhan Belawan diangkut menggunakan kapal Brahman Express. Ribuan sapi ini untuk menjaga kestabilan harga daging sapi yang diprediksi meningkat menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Seluruh sapi langsung dibongkar dengan sistem truck closing dari atas kapal pengangkut hewan ke dalam truk yang sudah dimodifikasi khusus angkut sapi di dermaga Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Sebelum dilakukan pembongkaran di dermaga milik PT Pelindo selaku penyedia jasa kepelabuhanan, petugas Bea Cukai dan Karantina Hewan memeriksa kelengkapan surat kepabeanan dan seluruh kondisi kesehatan hewan yang diangkut menggunakan jasa angkutan laut. Nantinya sapi-sapi ini akan dibawa ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara seperti Langkat dan Deli Serdang untuk dilakukan proses penggemukan. Humas PT Pelindo Multi Terminal Farid Kaimarwan mengatakan, tahap pertama pembongkaran sapi impor asal Australia sebanyak 2.393 ekor sapi. Bongkaran kapal sapi ini memang kita butuhkan atau kita jalankan untuk memenuhi atau memastikan kebutuhan logistik di bulan Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri. Itu yang utama. Pastikan prinsip-prinsip keselamatan, kesehatan kerja baik dari sisi kita dan juga dari sisi hewannya. Pada awal April menjelang Hari Raya Idul Fitri, rencananya akan tiba 2 kapal sapi lagi dengan jumlah total 6.000 ekor sapi untuk kebutuhan Idul Fitri 1445 Hijriah. Pasca pemilu serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Karo melakukan evaluasi hasil kinerja pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu bersama dengan persiapan tahapan Pilkada 2024. Pengawasan seluruh tahapan pemilu 2024 baik pencegahan maupun penindakan pelanggaran telah dilakukan dan mengevaluasi pelaksanaan pemilu bersamaan dengan persiapan tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Persiapan untuk PHPU atau perselisihan hasil pemilu pada saat yang sama menyiapkan jajaran ad hoc karena pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilkada 2024 sudah dimulai. Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Gemar Tarigan mengatakan pihaknya masih menunggu putusan MK karena adanya gugatan partai politik atau peserta pemilu terkait perselisihan perolehan suara pasca pemilu. Bawaslu Karo tentunya perlu mengambil pelajaran dari pelaksanaan pemilu, mulai dari tingkat bawah melakukan monitoring dan pengawasan dengan adanya temuan beberapa catatan untuk dievaluasi seperti jumlah logistik yang tidak berimbang, hasil pleno yang tidak ada di TPS, pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suaranya. Dalam persiapan tahapan Pilkada, Bawaslu Karo saat ini sedang melaksanakan perekrutan ulang Panwaslu Kecamatan atau Panwasjam dan Panwaslu Kelurahan Desa ataupun PKD. Catatan itu seperti jumlah logistik yang tidak berimbang, adanya C plano, C hasil yang tidak ada di dalam satu TPS, masih adanya pemilih yang tidak bisa menggunakan haknya, dan berbagai catatan-catatan lain. Tentu harapan kita itu akan menjadi PR bagi KPU dan kemudian ke depan bisa lebih baik. PKPU tentang tahapan pilkada sudah keluar juga. Dengan evaluasi pengawasan pemilu dan mitigasi yang lebih awal dan lebih kuat, diharapkan agar pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada 2024 dapat berjalan lebih baik lagi. KPU Serdang Bedagai bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta Partai Politik melakukan kegiatan penyampaian SK nomor 834 tentang penetapan hasil rekapitulasi pemilihan umum anggota DPRD Sergei tahun 2024 dicabut dan diganti dengan SK nomor 835 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRD Sergei 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sergei Agus Limatondang di kantor KPU sesaat setelah kegiatan penyampaian tentang SK nomor 834 tentang penetapan hasil rekapitulasi pemilihan umum anggota DPRD Sergei tahun 2024 dicabut dan diganti dengan SK nomor 835 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRD Sergei 2024.
Dengan demikian SK nomor 834 yang dicabut dan diganti dengan SK nomor 835 hanya menghapus kata rekapitulasinya saja. Dengan kata lain hanya mengganti judul daripada kedua SK tersebut. Dengan dibuatnya SK 834 dan diganti dengan 835 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRD Srge tahun 2024 akan disampaikan kepada Forkopimda serta partai politik, sedangkan untuk isi dari SK tersebut tidak ada perubahan sama sekali. Adapun alasan yang menjadi dasar perubahan tersebut sesuai dengan arahan dari KPU RI. Kegiatan sosialisasi hari ini berkaitan dengan sosialisasi kita terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai nomor 834 tahun 2024 tentang penetapan hasil perolehan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2024. Wakil Bupati Adlin Yusri Tambunan yang turut dalam kegiatan tersebut menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada KPU atas terselenggaranya Pilpres dan Pileg di Srge aman dan kondusif. Saudara, kabar duka cita telah meninggal sahabat kami, salah seorang karyawan TVRI Sumatera Utara karena sakit dan saat ini disemayamkan di kediaman orang tuanya, Jalan Pelita 1 Medan Perjuangan. Almarhum Marudut Purba meninggal dunia sekitar pukul 10.22 waktu Indonesia bagian Barat siang tadi di Rumah Sakit Pringadi Medan. Semasa hidupnya, almarhum telah menggeluti pekerjaan di bidang sumber daya manusia dan teknik operasional sekitar 26 tahun lamanya dengan status pegawai negeri sipil di TVRI Sumatera Utara. Dalam bertugas, almarhum dikenal periang dan bertanggung jawab saat melaksanakan pekerjaannya, sehingga sejumlah karyawan antusias menjenguk dan berkunjung ke tempat persemayamannya yang mendapat kabar meninggal dunia secara tiba-tiba. Salah seorang rekan kerja, Suwardi Tamba, mengatakan merasa kehilangan, di mana sebelumnya sempat bercengkrama di kantor kemarin. Orangnya ceria, selalu bergembira dan selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dan dia juga sebagai abang buat kami yang selalu mendukung kami di dalam bekerja. Sehingga saat ini kami merasa begitu kehilangan dan kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Almarhum meninggalkan seorang istri dengan 3 orang putra-putri dan direncanakan dimakamkan pada hari Sabtu di Dolok Sanggul, Humbang, Hasundutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertengahan bulan suci Ramadan ini, pemerintah Desa Bakaran Batu, Kecamatan Batangkuis menggelar kegiatan berbagi takjil bersama komunitas dan organisasi masyarakat kepada para pengguna jalan. Menjelang berbuka puasa, pemerintah desa membagikan takjil yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan berbagi takjil ini diinisiasi oleh pemerintah Desa Bakaran Batu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, terutama para pengguna jalan. Namun yang membuat kegiatan ini istimewa adalah suasana kebersamaan terasa begitu erat. Hal ini membuktikan bahwa kolaborasi antar berbagai pihak dapat menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat.
Kepala Desa Bakaran Batu Muslim Susanto berharap kegiatan tersebut dapat terus dilakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam berbagi kegiatan. Semoga semangat kebersamaan ini dapat terus terjaga dan menjadi inspirasi bagi organisasi lainnya. Kami dengan kegiatan berbagi takjil dan buka puasa bersama yang melibatkan seluruh lembaga dan kelompok masyarakat. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kita ke depan kegiatan ini semakin besar lagi, semakin banyak lagi, dan kita pastinya tetap melibatkan seluruh lembaga dan kelompok masyarakat yang ada di Desa Bakaran Batu. Karena kegiatan ini saya rasa perlu kita bangun. Yang pertama sekali itu membangun atau mengukur silaturahmi ke semua lembaga dan kelompok masyarakat. Ya. Usai kegiatan pembagian takjil kepada masyarakat pengguna jalan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama di Aula Kantor Desa Bakaran Batu. Ratusan kaum ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara mengikuti pengajian Ramadan kedua. Pembacaan ayat suci Al-Quran menjadi pembuka acara pengajian Ramadan kedua di kantor Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Teku Cikditiro, Medan. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Dian Arif Estri Nugroho mengatakan, pengajian Ramadan 2 di bulan puasa ini mengangkat tema kiat menggapai keberkahan dan keampunan di bulan Ramadan. Dengan harapan di bulan suci ini, khususnya Dharma Wanita mendapat keberkahan dalam menjalani ibadah puasa. Ustadz Haji Hendra Wibowo dalam tausiahnya menyampaikan 4 hal penting dalam menggapai keberkahan dan keampunan di bulan Ramadan. Ia berharap ibu-ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita dapat terus berbuat untuk menyebar syiar, menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Selain hal tersebut, kegiatan pengajian ini sebagai wujud menjadikan Provinsi Sumatera Utara berakhlak dan bermartabat. Ustadz Haji Hendra Wibowo menekankan 4 poin penting dalam menggapai keberkahan dan keampunan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah mampu menanamkan sifat ikhlas dalam diri. Ada pun beberapa kiat yang bisa kita praktekkan, kita lakukan. Pertama, kita harus menanamkan sifat ikhlas dalam diri agar bisa menggapai keberkahan dan keampunan dalam hidup ini. Yang poin yang kedua, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala daya nikmat yang telah diberikan. Karena dengan rasa syukur itulah kita mampu mendapatkan keberkahan dan keampunan. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon atas segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Perguruan Al-Azhar dan Ar-Rahman Percut melakukan pembagian infak dan sedekah bagi masyarakat yang berada di lingkungan Perguruan Al-Azhar, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan, Johor pagi tadi. Bersedekah menjadi suatu amalan yang dikehendaki Allah. Untuk itu setiap bulan Ramadan, Perguruan Al-Azhar Medan dan Ar-Rahman Percut berbagi infak dan sedekah bagi masyarakat yang kurang mampu. Pembina Yayasan Ajar Rahman Nasution, Haji Mayuzar Nasution, mengaku kegiatan berbagi di bulan Ramadan ini sudah menjadi kebiasaan di Perguruan Al-Azhar Medan. Kegiatan ini dilakukan agar anak-anak sejak dini diajak untuk mengetahui pentingnya bersedekah dan membantu sesama, khususnya kepada kaum yang kurang mampu. Apa yang kami lakukan setiap tahunnya ini dapat menjadi contoh bagi siswa-siswi kami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi mereka di masa yang akan datang tentunya. Ini adalah pembiasaan sehingga mereka terbiasa dalam kehidupan yang Islami untuk peduli sesama dan mau berbagi di setiap kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini kiranya yang kami harapkan untuk menjadi contoh dan toladan bagi siswa-siswi kami.
Kita Kecamatan Medan Johor mengapresiasi perguruan Al-Azhar yang senantiasa berbagi kepada masyarakat di sekitar perguruan Al-Azhar. Camat berharap kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan karena menyisihkan rezeki dan bersedekah itu bukan mengurangi harta kekayaan kita, malah itu akan menambahkan rezeki kita. Itu janji Allah, bukan hanya dari harta, kesehatan, kelancaran hidup dan keluarga yang baik. Itu bukan sebuah rezeki yang dikembalikan dari Allah, dari indahnya sedekah dan infak. Warga sebagai penerima bantuan wajib menunjukkan kupon sehingga panitia dapat memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan terdiri dari beras dan kebutuhan pokok lainnya. Bersedekah di bulan Ramadan dapat membuka pintu kebaikan. Dengan kata lain, setiap orang yang melakukan sedekah akan dimudahkan untuk mencapai sesuatu yang baik. Sebagai perguruan Islam yang mengedepankan nilai-nilai spiritual, melakukan kebaikan sudah menjadi kewajiban bagi setiap siswa-siswi di perguruan Al-Azhar Medan dan Al-Rahman Percut. Untuk itu pada setiap bulan Ramadan, yayasan mengajak orang tua dan murid untuk membantu warga di sekitar lingkungan sekolah, khususnya berbagi di bulan Ramadan. Pembina yayasan dalam menyalurkan bantuan kepada penerima mengajak peserta didik mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, hingga SMA agar dapat melihat betapa pentingnya berbagi dan betapa indahnya jika sebagai hamba Allah dapat berbagi kepada sesama. Pembina yayasan mengaku jumlah penerima bantuan setiap tahunnya mengalami kenaikan karena tingginya keinginan orang tua murid dan siswa-siswi untuk bersedekah dan berinfak bagi warga yang berhak mendapatkan bantuan. Banyaknya jumlah bantuan yang terkumpul membuat penyalurannya dilakukan selama 2 hari agar masyarakat tidak terlalu berdesakan saat mengambil bantuan. Masyarakat sebagai penerima sangat bersyukur dapat menerima bantuan berupa sembako dari perguruan Al-Azhar Medan. Dikatakan selama bulan Ramadan berbagai kegiatan keagamaan dilakukan di lingkungan sekolah, mulai dari Ramadan Center dan kegiatan membaca Al-Quran dan ibadah lainnya. Diharapkan melalui bulan Ramadan ini dapat meningkatkan keimanan setiap siswa dan siswi sehingga menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan parsel di Kota Medan meningkat. Rata-rata parsel yang dipesan untuk dikirim ke sanak keluarga untuk Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Pengrajin parsel rumahan yang berada di Jalan Karya Bakti, Kecamatan Medan Baru sudah mulai mempersiapkan sejumlah pesanan. Mulai dari bentuk yang paling kecil hingga berukuran besar dikerjakan oleh para pengrajin parsel. Parsel berisi makanan dan barang pecah belah seperti gelas, mangkuk, serta jam dinding dan sajadah dibentuk sedemikian rupa dengan bahan dasar rotan. Untuk satu bungkus parsel yang berisi makanan dibanderol mulai dari harga Rp80.000 hingga jutaan rupiah. Untuk yang berukuran besar tergantung tingkat kesulitan dan isinya. Parsel buatannya sering dijadikan hadiah untuk dikirimkan ke sanak saudara maupun pekerja kantor untuk hadiah lebaran. Beni Andika, pengrajin parsel, mengaku menjelang Ramadan ini pesanan sudah banyak yang masuk hingga mencapai 1.000 pesanan. Hari ini saja tempat usahanya mengirimkan 1 mobil pickup parsel ke pembeli. Kalau pesanan kita nggak hitung udah berapa ya, cuman udah banyak yang pesan, udah order. Tadi hari ini 1 pickup udah berangkat. Yang paling kecil itu 80.000 makanan, sampai yang parcel bumbu, yang raksasa itu dia yang 3 jutaan ada. Bahan pokok kita ada dari makanan, keramik, dan pecah belah. Kalau kita Aliska Parcel spesialis untuk parcel pecah belah. Harganya mulai dari harga 80.000 sampai dengan harga 3 juta. Tempat parcelnya itu bervariasi ya, ada dari packingan kotak, kertas, sampai dia packingan dari rotan, sampai packingan yang rak-rak besi. Ada bintangan boleh? Dua pekan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah mahasiswa dan warga Kota Medan memilih mudik lebih awal menggunakan kereta api. Hal itu dilakukan karena takut kehabisan tiket kereta api dan menghindari kepadatan di stasiun. Beginilah situasi kesibukan para calon penumpang kereta api di stasiun kereta api. Terlihat para penumpang kereta api ini tengah sibuk menukarkan tiket mereka dengan berbagai tujuan di wilayah Sumatera Utara.
Warga Medan yang didominasi mahasiswa ini memilih mudik lebih awal karena takut kehabisan tiket kereta api dan menghindari kepadatan penumpang jelang Lebaran. Salah seorang calon penumpang, Natalia, mengatakan dirinya memilih mudik lebih awal dikarenakan takut terjadi kepadatan penumpang dan tiket kereta api habis terjual. Nggak dengar kalau nanti pesan tiketnya udah kepenuhan bang, jadi ya duluan ke sentro. Sendirian aja bang. Kenapa? Tempat orang tua. Manajer Humas PT Kereta Api Drive 1 Sumatera Utara, Anwar Solihin, mengatakan untuk menghadapi libur Lebaran pihaknya telah menyiapkan sebanyak 31 lokomotif dan 71 kereta. Untuk tiket kereta api sendiri pihaknya telah menyiapkan sebanyak 179.600 tiket. Ya, jadi kami dari PT KAI di Drive 1 Sumatera Utara memang telah menyiapkan beberapa hal terkait dengan angkutan Lebaran ya tahun 2024. Di antaranya kita sudah menyiapkan tiket sebanyak 179.600 untuk masa angkutan Lebaran tahun ini. Dan baru terjual sekitar 45.300 atau baru 25%. Selain itu kita juga menyiapkan dari segi sarana maupun prasarana. Jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada seluruh daerah mengerahkan berbagai potensi serta membentuk posko terpadu angkutan laut Lebaran 1445 Hijriah. Seperti di lingkungan Satuan Kerja Kantor Kesehatan Bandaran Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Gunung Sitoli hari ini digelar apel pembukaan posko terpadu angkutan laut. Selain melibatkan seluruh personil pegawai jajaran dari Dirjen Perhubungan Laut, juga diikuti dari satuan instansi terkait seperti Kodim 0213 Nias, Lanal Nias, Polres Nias, Basarnas, kemudian PT Pelindo Gunung Sitoli, serta perusahaan pelayaran angkutan laut. Unsur potensi tersebut akan menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan program layanan publik terutama dalam rangka mudik Lebaran 2024. Kepala KSOP Kelas 4 Gunung Sitoli, Kapten Tommy Aronda menyampaikan perkiraan jumlah pemudik tahun ini jauh lebih meningkat dari tahun lalu agar menjadi fokus perhatian semua pihak sehingga terciptanya kelancaran arus penumpang angkutan laut bagi warga pemudik. Sementara di hadapan media, Tommy Aronda mengajak para pemudik dapat lebih awal mempersiapkan diri termasuk peralatan keselamatan agar tiba ke tempat tujuan tanpa hambatan dan gangguan. 6 unit armada kapal disiapkan pada rute penyeberangan Gunung Sitoli Sibolga dan sebaliknya, serta rute Aceh Singkil pada musim arus Lebaran kali ini. Kami sampaikan jauh-jauh membeli tiket, ya, jauh membeli tiket dan mudiknya lebih awal, karena jangan sampai ada terjadi penumpukan penumpang pada saat di hari-hari yang sudah dianggapnya kredit seperti di H-2, H-3. Jadi lebih cepat, lebih baik mereka tiba di tujuan. Sejauh ini situasi pada Pelabuhan Laut Gunung Sitoli masih normal, namun faktor cuaca hendaknya menjadi perhatian bagi pelaku pelayaran serta Balai Pengelolaan Transportasi Darat yang berkewenangan mengawasi urusan penyeberangan penumpang di daerah maritim tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Ramadan merupakan bulan penuh berkah bagi umat muslim yang sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri akan segera datang. Momen tersebut memberi berkah bagi penjual ban bekas yang meraup keuntungan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri,
ban bekas di Jalan Cokro Aminoto Kisaran Barat, Kabupaten Asahan diminati pembeli. Penjual ban bekas Rajib mengatakan gerainya mulai ramai dikunjungi sejak beberapa hari lalu, yang kebanyakan mengganti ban untuk persiapan mudik lebaran. Meski ia jajakan merupakan ban bekas, namun Rajib mengaku menjual ban dalam kondisi layak pakai. Dalam sehari ia mampu menjual 5 hingga 8 set ban bekas. Ia juga menuturkan para pembeli harus hati-hati dalam membeli ban bekas karena menurutnya ban merupakan bagian vital bagi kendaraan. Meningkat ya di bulan puasa ini ketimbang di hari-hari yang biasa. Kalau di hari biasa tuh kurang dibandingkan puasa ini. Kita pada umumnya pada mau mudik, tapi mereka nggak cukup ekonominya baru ya, jadi penghematan. Memilih ban bekas karena harga yang terjangkau dan kualitas yang ban tidak dijual dengan beda dari yang baru. Yang pertama untuk persiapan lebaran ya Bang, untuk mudik dan jalan. Kedua harga itu lebih merek, kualitas juga beda karena kita kan ngambil yang kualitasnya bagus gitu. Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang rupiah Semarak Ramadan Berkah Idul Fitri 2024 di berbagai lokasi. Tahun ini layanan penukaran uang rupiah diwarnai dengan layanan publik. Warga terlihat mengantri pada loket penukaran uang rupiah Semarak Ramadan Berkah Idul Fitri 2024 di Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang rupiah dengan nominal pecahan 1.000, 2.000 hingga tukaran Rp75.000. Warga dibolehkan menukar uang rupiah ini dengan maksimal 4 juta per orang. Untuk dapat menukar uang rupiah ini, warga dapat mengakses aplikasi penukaran dan tarik uang rupiah pada website Pintar Bank Indonesia. Tahun ini Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang rupiah dengan berkolaborasi pelayanan publik. Layanan publik ini ditujukan untuk warga yang sedang mengantri dapat mengisi waktu pada bazar UMKM, Bulog, layanan pemeriksaan kesehatan, dan lainnya. Antusias masyarakat terhadap penukaran uang rupiah tergolong tinggi pada tahun ini. Hal ini dilihat pada hari pertama, Bank Indonesia melayani 700 orang dari kuota yang tersedia, yakni 1.000 orang per harinya. Warga bernama Cynthia mengatakan Bank Indonesia pada tahun ini membuka layanan penukaran uang rupiah pecahan Rp50.000 dan Rp75.000. Tahun ini kayak lebih meriah dari kolaborasi beberapa bank dan lebih cepat sepertinya daripada tahun lalu. Nukar juga udah enak lah pokoknya, dari aplikasinya kita bisa langsung pilih kita mau tukar uang berapa. Tahun lalu di aplikasi nggak ada sih dibuka uang pecahan Rp50.000 dan pecahan Rp75. Tahun ini berbeda, lebih istimewa, ada uang Rp50.000 dan ada pecahan uang Rp75.000. Ya boleh. Nah, saya juga boleh lah. Asisten Direktur Bank Indonesia Sumatera Utara Azhari menjelaskan, loket penukaran uang rupiah berkolaborasi dengan pelayanan publik untuk menghilangkan kebosanan, efisiensi waktu terhadap sejumlah layanan. Untuk tahun ini kita membuat dengan suasana yang berbeda. Ya, kita di sini hari ini menggandeng UMKM, kita menggandeng Bulog, kita menggandeng juga yang memeriksa kesehatan dari pihak kesehatan, kita dari Kementerian Keuangan Pajak, ya, yang mau ngecek pajaknya silakan, yang mau membayar zakat juga silakan. Jadi untuk tahun ini banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin menukarkan uang. Ada pojok literasi perpustakaan. Di sana kita sediakan juga bagi anak-anak, adik-adik yang ingin mewarnai. Jadi tidak bosan. Dan untuk tahun ini kita memproyeksikan untuk kebutuhannya sekitar 4,4 triliun. Dan untuk kesiapan Bank Indonesia sendiri 7,2 triliun seperti yang sudah pernah disampaikan oleh pimpinan kami pada media, bincang-bincang media yang kemarin itu. Menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini, warga Kota Pematang Siantar dan sekitarnya tampak antusias untuk menukarkan uang pecahan baru.
Hal ini terlihat dari ramainya warga yang mendatangi lokasi layanan kas keliling penukaran uang terpadu yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Pematang Siantar bersama 5 bank pemerintah dan bank swasta dalam program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri Serambi 2024. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Moko Robin menjelaskan, program ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan uang pecahan yang akan dipergunakan pada Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pelayanan penukaran uang dalam rangka Serambi ya, Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri 2024. Diikuti oleh 6 bank termasuk Bank Indonesia, namanya kegiatan penukaran uang kas keliling terpadu. Ini tujuannya tentunya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Pematang Siantar dan sekitarnya, termasuk juga kita di beberapa wilayah lain dalam rangka memenuhan kebutuhan menjelang Lebaran dan kegiatan Idul Fitri. Guna mengatasi lonjakan warga pada saat penukaran uang pecahan baru ini, pihak bank mewajibkan warga mendaftar dan registrasi melalui laman website pintar, menentukan jadwal dan lokasi penukaran, membatasi jumlah warga yakni sebanyak 400 orang setiap lokasi penukaran. Untuk penukaran uang baru terdiri dari uang pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 dan uang pecahan 50.000 dengan batas jumlah penukaran sebanyak 4 juta rupiah. Meski telah mempersiapkan stok bahan dan barang untuk menghadapi lonjakan permintaan pada Lebaran, pengrajin pernak-pernik Lebaran di Kota Pematang Siantar tahun ini masih kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar. Tidak seperti sebelumnya untuk Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini, permintaan pasar terhadap pernak-pernik Lebaran mengalami peningkatan drastis hingga mencapai 40% lebih dari tahun sebelumnya. Hal ini membuat pengrajin pernak-pernik Lebaran kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar hingga harus mencari pekerja borongan agar dapat memenuhi permintaan pasar dan menyelesaikan pesanan pernak-pernik Lebaran tepat waktu. Salah seorang pengrajin pernak-pernik Lebaran yang ada di Kota Pematang Siantar, Riki Toreh mengatakan, untuk Lebaran tahun ini, pemesanan pernak-pernik Lebaran yang paling banyak berasal dari daerah Kota Medan dan Provinsi Aceh dengan berbagai jenis dan ukuran. Pada umumnya melakukan pemesanan pernak-pernik ini adalah pedagang, di mana pernak-pernik Lebaran ini akan dijual kembali dan para pedagang ini telah melakukan pemesanan pernak-pernik jauh hari sebelum bulan puasa Ramadan. Memang ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun ini peningkatan hampir di 40% dari tahun sebelumnya. Dan ini permintaan belum selesai waktunya, tapi kita masih tetap berjalan terus. Persiapan kami dari bulan Januari udah kita persiapkan jumlah produknya, jumlah kuantiti produknya, dan ternyata memang permintaan dari pasar cukup besar. Sebenarnya kita tidak mampu untuk mati permintaan produk. Caranya kami ini sedang mengusahakan pekerja borongan sehingga permintaan tetap bisa terlayani. Di Brastagi, Kabupaten Karo, terdapat kampung moderasi beragama dengan kehidupan majemuk. Masyarakatnya dan umat beragama harmonis, rukun, dan damai. Masyarakat lingkungan 13 Vanleit, Kelurahan Gundaling 1, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, memiliki toleransi umat beragama yang tinggi, seperti lorong ikutan lingkungan 13 Vanleit dengan masyarakatnya terdiri dari beberapa suku dan agama. Di daerah tersebut terdapat 3 tempat ibadah umat Muslim, Kristen, dan Buddha yang letaknya berdampingan. Menurut Nazir Musola Retenum Kumar bahwa Musola Nurul Hidayah Vanleit dibangun tahun 1993 lalu. Sementara gereja dan vihara sudah ada sebelumnya. Musola dibangun di lahan dan wakaf orang tua Retendum Kumar yang berawal dari keinginan pribadi untuk membangun tempat ibadah dan pengajuan umat Muslim sekitar kampung Vanleit karena rumahnya dahulu merupakan tempat belajar mengaji. Musola tersebut dibangun dengan gotong royong dan donasi dari umat beragama lainnya dengan toleransi yang tinggi. Pihak jemaat gereja dan vihara turut saling membantu. Pada bulan Ramadan, Musola Nurul Hidayat Vanleit juga melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah dengan situasi yang aman dan kondusif. Masing-masing umat beragama selalu menjunjung tinggi sikap toleransi, menjaga kerukunan beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Momen Ramadan ini seperti apa sih Pak? Dari kerabat kita di agama lain seperti apa nih Pak? Seperti saya katakan tadi, tidak ada pokoknya saling menghormati. Stasiun kereta api Binjai yang terletak di Jalan Ika Paus, Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, nyatanya bukan sekedar stasiun kereta api biasanya, namun merupakan bangunan bersejarah dari peninggalan zaman kolonial Belanda. Dulunya stasiun kereta api Binjai bernama Stasiun Timbang Langkat. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api kelas 2 yang masuk administrasi pada Divisi Regional 1 Sumatera Utara dan Aceh. Tidak seperti kebanyakan stasiun lain di Sumatera Utara yang sudah berganti arsitektur, stasiun ini masih mempertahankan gaya bangunan kolonial semenjak masa pembangunannya dahulu. Stasiun kereta api Binjai yang berdiri tahun 1887 merupakan salah satu peninggalan arsitektur kolonial Belanda yang ternyata memiliki arsitektur bergaya Inggris. Hal tersebut lantaran rentang waktu berdirinya stasiun kereta api Binjai pada masa pemerintahan Hindia Belanda dapat digolongkan sebagai arsitektur Inggris. Arsitektur Inggris dikategorikan atas dua kebudayaan berbeda, yakni kolonial Belanda dan Melayu. Stasiun kereta api Binjai banyak menggunakan ornamen arsitektur kolonial Belanda yang diadopsi dari perkembangan arsitektur di Eropa. Dapat dilihat dari dinding stasiun kereta api di Binjai. Hood molding yang berciri khas arsitektur Eropa ini tampak menonjol di atas pintu dan jendela. Stasiun kereta api ini merupakan satu dari 5 bangunan yang masuk kategori cagar budaya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan Surat Keputusan Wali Kota Binjai tentang penetapan gedung dan bangunan sebagai bangunan cagar budaya. Masjid Raya Al-Ma'sun merupakan salah satu ikon dari kota Medan. Masjid ini adalah saksi sejarah kebesaran Kesultanan Melayu Delhi yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Masjid Raya Al-Ma'sun berdiri kokoh dan megah dengan gaya arsitektur perpaduan antara gaya Timur Tengah, Spanyol, dan India. Masjid ini dibangun mulai tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Pembangunan dilakukan di masa Sultan Mahmud Al-Rashid menghabiskan biaya sekitar 1 juta gulden. Arsitektur Masjid Raya Al-Ma'sun dirancang oleh ahli asal Belanda. Ciri khas bangunan Masjid Raya memiliki gaya arsitektur yang memadukan corak Melayu, Arab, India, dan Spanyol. Perpaduan ini menghasilkan nilai estetika dan etika yang tinggi. Nilai estetika dan etika tinggi dapat dilihat dari ornamen yang menghiasi bagian dalam gedung dan sisi luar. Ornamen tersebut dipenuhi dengan berbagai macam motif seperti flora, fauna, alam maupun kaligrafi. Keunikan lainnya dapat dilihat dari bentuk masjid berbentuk segi 8 dan pilar utama yang sudah menggunakan teknologi beton. Selain itu, gaya klasik terdapat pada jendela yang menggunakan kaca patri dan kubahnya yang menggunakan bentuk kubah bergaya Mongol atau khas India. Masjid ini memperkuat eksistensi dari Kesultanan Delhi yang awalnya Istana Maimun dan Taman Sri Delhi yang berada di dekat masjid berada di satu kompleks yang sama. Pihak Kesultanan Delhi ingin membangun sebuah masjid di kawasan negeri Delhi ini. Jadi, oleh pihak Kesultanan untuk membangun masjid yang indah, yang cantik, yang besar, dia akan kirimkan dari pihak kerajaan ke luar negeri untuk mencari tahu siapa yang pandai mencari masjid-masjid mana yang terindah di negeri sana. Sampai saat ini masjid yang mampu menampung hingga 2.000 jemaah masih terjaga keaslian bangunannya sehingga ditetapkan sebagai warisan cagar budaya. Masjid Raya Al-Ma'sun juga masih menjadi pusat kegiatan agama sekaligus ikon pariwisata sejarah dan agama di Kota Medan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk hari Kamis 28 Maret 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irimo Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara.
Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Karo, Dairi, Pakwak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Pakwak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Mandaling Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 26 Maret 2024 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pantai barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara untuk waspada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Polisi berhasil meringkus 2 pelaku pencurian sepeda motor di Desa Aikerasu, Kecamatan Torgamba, Labuan Batu Selatan yang sebelumnya sempat rekam CCTV warga saat membawa hasil curian. Pencurian sepeda motor dilakukan abang beradik Supandi dan Roy pada siang hari pada saat sepeda motor warga ditinggal ketika memanen buah kelapa sawit di ladang. Kedua tersangka mengambil kesempatan tersebut untuk membawa kabur sepeda motor korban. Kedua residivis juga sudah kerap melakukan pencurian sepeda motor sehingga membuat resah warga desa. Kapolsek Torgamba AKP Ilham Lubis menyampaikan adanya laporan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan ke TKP dan mencurigai kedua tersangka yang melakukan pencurian pada siang hari, langsung melakukan penggerebekan di rumah tersangka Supandi di Dusun Asahan dan menemukan 1 unit sepeda motor bersama tersangka. Pak, bagaimana kronologis kemarin penangkapannya, Pak? Baik, saya akan terangkan menjelaskan kronologi penangkapan ini adalah pencurian sepeda motor. Lanjut saya perintahkan kalian untuk melakukan pengecekan ke TKP. Setelah kita ke TKP, kita pelajarin, kita lihat, maka kita curiga kepada yang kita lakukan penyelidikan di lapangan itu. Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara menangkap seorang tersangka pengedar narkoba antar kabupaten yang kerap menjual sabu di kalangan sopir truk. Tersangka Randi Irawan, warga Kecamatan Bandar Masilam, Simalungun, tidak dapat mengelak saat ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara di salah satu warung di Jalan Lintas Sumatera, Desa Durian, Kecamatan Seibalai, Batubara. Kasat Reserse Narkoba Polres Batubara, AKP Ferry Kusnadi mengatakan penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat yang resah karena tersangka diduga menjual narkoba kepada para sopir truk yang sedang beristirahat di warung. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi kemudian melakukan pengintaian dengan menyamar sebagai sopir. Akhirnya tersangka Randi berhasil ditangkap dengan sejumlah barang bukti sabu, plastik klip, alat hisap sabu, telepon seluler, dan uang yang diduga hasil penjualan sabu. Modusnya menjual narkoba kepada para supir-supir truk ya di seputaran Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Durian, Kecamatan Seibalai. Jadi dari tangan tersangka kita berhasil mengamankan beberapa gram narkotika jenis sabu, ada yang berisikan 1,52 gram, ada yang berisikan 0,7 gram, dan berikut alat komunikasi lainnya. Jadi modus tersangka ini menjual narkoba ya, jenis sabu itu kepada para supir truk. Jadi kita berhasil amankan terhadap tersangka, kita sangkakan ke pasal 114 ayat 1 KUH dari Undang-Undang Narkotika. Jadi diancam hukuman lebih kurang 20 tahun. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara untuk membongkar jaringan pengedar lainnya. Pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 3
Personil gabungan Polres Serdang Bedagai melakukan razia pekat dan geng motor berskala besar dipusatkan di warung dan kafe juga Hotel Khas Melati karena sering terjadi tindakan kriminal di wilayah hukum Polres Serdang. Personil gabungan yang melakukan razia di sejumlah kafe dan warung tuak sempat viral di Sebamban ketika petugas mendatangi salah satu warung tuak ternyata tutup. Personil kembali mendatangi warung tuak lainnya dan melakukan penggeledahan kepada pengunjung untuk memastikan bawaan barang pengunjung tidak ada senjata tajam ataupun narkoba. Kafe yang menjual minuman keras pun tidak luput dari pemeriksaan petugas di lapangan. Tidak hanya warung tuak dan kafe, petugas juga bertolak ke sejumlah hotel kelas melati di Sebamban. Petugas tidak mendapati para pengunjung yang sedang menginap di hotel tersebut. Kasih Humas Polres Serdang Ibtu Edward Sidauro mengatakan, tujuan dari razia gabungan skala besar ini dilakukan untuk menciptakan rasa aman, terlebih di bulan puasa, serta menekan tindakan kriminal serta geng motor yang kerap melakukan tindakan berpotensi kriminal. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi mencegah terjadinya tindakan kriminal dan juga untuk mencegah terjadinya balap liar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Audranda Rolin, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.